Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Andriani dari kelas 10 APL 1, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu biografi dan autobiografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang, agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. 1. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. 2. Membuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. 3. Teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis teks biografi. A. Berdasarkan sisi penulis. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. B. Biografi berdasarkan izin penulisannya dibagi menjadi 2. 1. Autohorik biografi, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Unautohorik biografi, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unautohorik biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Struktur teks biografi. A. Orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. B. Peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarnya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. C. Reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang disajikan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Ini contoh biografi Amanda Gabriela Manopo Lugue. Amanda Gabriela Manopo Lugue atau yang dipanggil Amanda Manopo adalah wanita cantik sekaligus seorang aktris dan model asal Indonesia. Umur 20 tahun, lahir di Jakarta pada 6 Desember 1999. Amanda mulai dikenal oleh masyarakat karena perannya dalam sinetron sebagai Ariel di Mermaid in Love dan sebagai Nella di sinetron Cinta Semedi Embun. Aktris yang akrab dipanggil Amanda ini adalah anak kedua dari pasangan Ramon Gauna Lugue dan Henny Manopo Lugue.
Amanda mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Felicia Angelica Manopo Gue. Perempuan bernama lengkap Amanda Gabriela Manopo Gue ini lahir di Jakarta 6 Desember 1999. Ia mewarisi darah Spanyol dari sang ayah, Ramon Gaunal Gue dan Manopo, dari Henny Manopo, sang ibunda. Amanda mulai terjun ke dunia hiburan sejak usia belia tepat di tahun 2005 sebagai bintang iklan. Kemudian dia membintangi sinetron pertamanya Hidayah pada tahun 2012. Ia cukup laris manis di dunia layar kaca, terbukti dari perannya di beberapa sinetron seperti Cinta Bling Bling, Semua Sayang Neng, Mermaid in Love, Hati yang Memilih, hingga yang terakhir yaitu Ikatan Cinta sejak tahun 2020. Selain sinetron, Amanda juga aktif ditampil VTV. Sejumlah judul yang ia bintangi adalah Anakku Tulang Punggung Keluarga, Kambing Cantik Jatuh Cinta, Pemuja Mantan, dan Orang Kaya Baru Jadi Calon Bini. Kekasih Billy Saputra ini pun merambah layar lebar sejak tahun 2012 lewat film pertamanya Sampai Ujung Dunia. Di sana ia berperan sebagai karakter Anissa kecil. Film lainnya yang pernah dibintangi Amanda adalah Bobo Junior The Movie tahun 2013, Surat Cinta untuk Starla The Movie tahun 2017, Bisikan Iblis tahun 2018, dan Kelam tahun 2019. Amanda juga eksis di vlog YouTube sang kekasih, Billy Saputra. Banyak konten yang menampilkan keseharian pasangan ini, mulai dari kemesraan hingga prank jahil. Amanda juga aktif di channel YouTube-nya sendiri. Amanda kurang aktif di channel YouTube-nya sendiri. Bahkan video terakhir yang diunggah pada tanggal 9 Juni 2020. Agama Amanda adalah Kristen Protestan. Meski banyak sekali yang mengira agama Amanda Islam, karena Amanda sering main sinetron memakai hijab atau kerudung, namun Amanda Manopo agamanya itu ya Kristen Protestan. Pada tahun 2012, Amanda bermain dalam sinetron Putri Bidadari. Karir Amanda pun semakin meroket, hingga akhirnya Amanda menjadi bintang sinetron. Tendangan Si Madun Retur juga menjadi salah satu sinetronnya yang cukup populer di tahun 2013. Sesudah itu, Amanda mulai mendapatkan kepercayaan membintangi sinetron Siti Bling Bling menjadi Stevie. Selanjutnya, membintangi Semua Sayang Neng tahun 2014, Malu-Malu Kucing di tahun 2015. Mulai tahun 2016, Amanda Manopo dipercayai untuk memerankan pemeran utama dalam sinetron Mermaid in Love. Di sinetron serial itu, Amanda berperan sebagai Putri Duyung. Kesuksesannya dalam membawakan perannya di sinetron Mermaid in Love seri pertama dan kedua. Akhirnya Amanda berhasil masuk nominasi Panasonic Global Award pada tahun 2016 dalam kategori Artis Terpopuler, serta di SCTV Award 2016 dalam kategori Artis Utama Paling Ngetop. Usia bermain dalam sinetron Mermaid in Love 2, Amanda kembali bermain dalam sinetron yang berjudul Hati yang Memilih. Di sinetron yang sama, Amanda kembali masuk nominasi kategori Artis Tersilet pada ajang penghargaan Silet Award 2017. Tidak hanya sukses di sinetron, Amanda juga mulai membintangi
dalam beberapa film besutan produser Indonesia. Film-film yang pernah Amanda bintangi adalah film yang berjudul Sampai Ujung Dunia pada tahun 2012. Lalu film Cowboy Junior The Movie pada tahun 2013, di mana Amanda bermain bersama dengan personil Cowboy Junior. Lalu pada film romantis Surat Cinta untuk Starla The Movie pada tahun 2017. Selain bermain dalam film romantis, Amanda juga sempat bermain dalam film bergenre horor, yaitu Sajen dan Bisikan Iblis. Selain film, ada banyak VTV yang iklan yang pernah Amanda bintangi juga. Selain itu, karir bermusiknya juga mulai meningkat, sehingga Amanda mengeluarkan single-singlenya yang menjadi populer di kalangan masyarakat. Film yang pernah Amanda tayang memerankan 1. Sampai Ujung Dunia, 2. Cowboy Junior The Movie, 3. Surat Cinta untuk Starla The Movie, 4. Sajen, 5. Bisikan Iblis. Film sinetron yang Amanda pernah perankan 1. Hidayah, 2. Kebesaran Allah, 3. Putri Bidadari, 4. Mermaid in Love, 5. Hati yang Memilih. Film VTV Amanda Manopo yang pernah diperankan 1. Anakku Tulang Punggung Keluarga, 2. Aku Ingin Berbuat Baik, 3. Berkah Anak Pancingan, 4. Ayah Jangan Ajarkan Aku Mencuri, 5. Aku Nggak Mau Suami Seperti Ayahku pada tahun 2015 sebagai Nisa. Fakta Amanda Manopo. Amanda adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya Amanda bernama Felicia Angelica Manopo Lugwe. Nama ibu Amanda Manopo yaitu Henny Manopo Lugwe. Nama Manopo Lugwe adalah nama besar dari keluarga Amanda. Hewan kesuksesannya Amanda Manopo adalah anjing kecil. Makanan kesukaan Amanda adalah ayam rica-rica dan kue tiaw. Warna favoritnya ungu. Agamanya Amanda yaitu Kristen Protestan. Hobi Amanda Manopo adalah berenang dan menyanyi. Cita-cita Amanda Manopo adalah ingin menjadi pengacara. Kesimpulan dari cerita biografi Amanda Manopo yaitu Amanda Manopo merupakan sosok yang kreatif dan bekerja keras. Beliau juga memiliki banyak penghargaan. Beliau juga merupakan salah satu artis yang memiliki sifat baik. Hal teladan yang dapat diambil yaitu menjadi sosok yang kreatif, bekerja keras, dan tetap rendah hati meski memiliki jabatan yang tinggi, dan bahkan tidak sombong dari dulu hingga sekarang.